Halo semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Bagaimana jadinya jika ada sindikat yang menawarkan sejumlah uang untuk ditukarkan dengan istrimu, dan mereka datang ketika kamu lagi menganggur dan banyak cicilan? Kira-kira nih, kamu bakal menolaknya atau malah menerimanya? Yah, begitulah sepenggal cerita di film yang akan dibahas kali ini yang berjudul Unstoppable dan diperankan aktor ternama yang tidak asing lagi bernama Ma Dong-seok. Tidak usah banyak basa-basi, langsung saja sikat. Di awal film kita dikenalkan dengan sang pemeran utama bernama Kang Do-chul dan sahabatnya bernama Chu-sik. Mereka berdua bekerja sebagai supplier ikan di suatu pasar. Di tengah keramaian pasar terjadi sedikit keributan antar pedagang dan ketua serikat pasar yang bernama Ketua Kang. Ketua Kang bertugas menjaga keamanan dan perawatan pasar, tapi Ketua Kang sering menunggak upah para pekerja di sana termasuk upahnya Do-chul. Do-chul dan Chu-sik menemui teman lamanya bernama Ketua Park, dan mereka berdua dikenalkan pada seorang pemilik kapal, di mana si pemilik kapal menawarkan investasi kepiting raja pada Do-chul. Dengan tampilan dan gayanya yang terlihat meragukan, untuk meyakinkan Do-chul, si pemilik kapal memamerkan hasil yang telah dia peroleh dari investasi kepiting raja. Chu-sik mengingatkan Do-chul untuk hati-hati karena sudah sering kena tipu. Tapi tetap saja Do-chul berinvestasi pada pemilik kapal. Do-chul memiliki istri bernama Jisoo. Ia bekerja di panti jompo. Awalnya Do-chul ingin memberitahukan kalau dia sudah berinvestasi pada kepiting raja. Tapi ia seketika mengurungkan niatnya ketika mendengar keluhan Jisoo soal pekerjaannya serta hutang yang harus segera mereka lunasi. Muka boleh garang, badan boleh gede, tapi tetap Agasha takut sama istri. Di sebuah rusun terlihat bapak-bapak tua yang tidak tahu siapa namanya, kita sebut saja Ayah Rojak, sedang diancam oleh sang antagonis di film ini bernama Gite. Gite memiliki bisnis prostitusi dan juga rentenir. Ia dan anak buahnya menagih hutang dari Ayah Rojak. Mereka berencana membunuh Ayah Rojak dengan maksud mengambil asuransinya. Tapi saat mau dibunuh, datanglah gadis bernama Suyon yang merupakan anak dari Ayah Rojak. Melihat gadis itu, Gite terlihat senang. Seketika hutang Ayah Rojak dianggap lunas, tapi dengan syarat dia harus merelakan anak gadisnya. Di jalan, tak sengaja anak buah Gite menabrak mobil Do-chul. Karena tidak ingin ketahuan kalau ia sedang menculik seorang gadis, anak buahnya memberikan sebuah kartu nama dan menawarkan sejumlah uang agar masalah cepat selesai. Tapi Do-chul menolaknya. Lalu anak buahnya kesal dan menghamburkan uang. Melihat kejadian itu, Jisoo jadi emosi dan turun dari mobil. Gite yang melihat Jisoo memiliki paras cantik langsung berubah sikap. Dia turun dari mobil dan menghajar anak buahnya serta menyuruhnya minta maaf. Lalu mereka pergi begitu saja. Scene beralih ke pasar di mana Do-chul menagih upahnya pada Ketua Kang. Seperti biasa, Do-chul hanya mendapatkan sebagian upahnya. Di suatu minimarket, Do-chul dan Chu-sik bertemu. Mereka mempertanyakan investasi kepiting raja yang belum ada hasil. Tidak lama kemudian, Ketua Park menghubunginya, mengabarkan bahwa kapal kepitingnya ditahan di Cina. Do-chul yang sebelumnya ingin memberitahukan istrinya soal investasi kepiting raja, jadi mengurungkan niatnya. Di momen yang ditunggu-tunggu, bertepatan dengan hari ulang tahun istrinya, Do-chul berencana ingin memberi surprise pada Jisoo. Saat dia beritahu soal investasinya, Jisoo jadi emosi. Untuk menenangkannya, Do-chul pergi mengambil kue ulang tahun. Saat kembali, Jisoo sudah pergi meninggalkan Do-chul sendirian. Setelah sampai di rumah, Jisoo merasa bersalah karena telah meninggalkan Do-chul sendirian. Lalu ia meminta Do-chul untuk segera pulang. Lagi asik rebahan, tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumahnya. Jisoo mengira itu Do-chul, tapi saat diintip ternyata pria asing. Pria asing itu kemudian membobol rumahnya dan menculik Jisoo. Sedangkan Do-chul yang masih dalam perjalanan pulang, dihadang sebuah mobil yang sedang mengemas barang. Ternyata mereka semua adalah orang suruhan Gite. Ketika Do-chul sampai, rumahnya sudah berantakan. Dia mencoba menghubungi Jisoo tapi tidak ada respon. Tidak berlama-lama, Do-chul bergegas mencari istrinya dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Keesokan harinya, Do-chul mendapatkan telepon dari Gite. Rupanya Gite meninggalkan sebuah kartu nama di rumahnya. Kartu nama itu mengarahkan Do-chul ke restoran belut.
Sesampainya di sana, Docul tidak bertemu siapapun, melainkan di depannya terdapat tas berisi uang, yang dimana uang itu dimaksudkan untuk menggantikan istrinya. Memang gitu ini biadab ya guys ya. Di parkiran, Choi Sik sudah standby untuk berjaga-jaga. Terlihat ada gerak-gerik aneh dari seorang pria, dan Docul bergegas mengejar pria itu. Saat mereka menangkapnya, ternyata salah orang. Saat memberikan tas berisi uang itu pada polisi, Docul bukannya dapat solusi, melainkan polisi menuduh Docul sengaja menukar istrinya dengan uang. Setelah menjelaskan panjang lebar, uang itu kemudian disita polisi untuk diselidiki lebih lanjut. Ketika pulang ke rumahnya, Docul melihat ada mobil terparkir, yang kemungkinan merekam kejadian malam itu. Untuk memastikannya, Docul menanyakan lagi ke polisi apakah benar semua kamera sudah dicek. Polisi itu meyakinkan Docul kalau mereka sudah mengecek semuanya. Melihat daftar orang hilang di kantor polisi, Docul menyadari bahwa kejadian ini sudah sering terjadi, tapi tidak pernah ada yang tuntas. Docul yang sudah pesimis dengan kinerja polisi, menyusun rencananya sendiri. Kemudian dia menghubungi Choi Sik untuk meminta tolong ke temannya yang merupakan seorang detektif swasta. Docul kemudian OTW ke pasar ikan, menemui ketua Kang menagih upahnya yang belum dibayarkan. Terjadi cekcok mulut di antara mereka. Mereka semua tersenyum seakan meremehkan Docul. Kemudian ketua Kang memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Docul. Docul mendorong anak buahnya layaknya sapu lidi. Satu persatu anak buahnya tumbang. Ketua Kang yang ketakutan akhirnya menyerahkan upah Docul. Docul yang sudah mendapatkan upahnya pergi menemui detektif swasta bernama Ketua Kom. Dia ingin dalam waktu 1 hari sudah menemukan petunjuk. Tapi untuk pekerjaan yang cepat, Ketua Kom ingin bayaran lebih. Karena uang Docul sudah habis, sebagai gantinya Choi Sik memberikan surat investasi kepitingnya sebagai jaminan. Tidak perlu waktu lama, Ketua Kom menemukan petunjuk, yaitu nomor plat mobil yang digunakan untuk menculik Jisoo. Data dari plat itu mengarahkan Docul ke orang bernama Mansik. Mansik yang hobi mabok dan judi terlilit hutang. Dia menjual plat mobilnya ke sebuah tempat judi untuk melunasi hutangnya. Lalu pergilah Docul CS ke tempat judi tersebut. Di sana mereka bertemu wanita yang merupakan bos dari tempat judi tersebut. Wanita itu menawarkan bermacam-macam jasa ilegal. Tapi tanpa banyak basa-basi, Docul bilang dia hanya butuh informasi. Wanita itu tertawa, seakan mengejeknya. Kemudian menyuruh anak buahnya mengunci semua pintu bersiap mengeroyok Docul dan kawan-kawan. Docul yang terkenal dengan pukulan besinya meratakan kerocok-kerocok tersebut. Wanita yang tadinya mengejek menjadi ramah dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan Docul. Dia memberikan sebuah kartu nama yang mengarahkan ke sebuah diskotik. Saat Docul dan kawan-kawan sampai ke tempat tersebut, ternyata 2 tahun lalu diskotik itu sudah berganti pemilik. Ketika meninggalkan tempat itu, Docul melihat pria yang mirip dengan orang yang menghadangnya saat kejadian penculikan malam itu. Untuk memastikannya, Docul yang penasaran diam-diam mengintip ke dalam mobilnya. Terlihat kartu nama restoran belut yang sama percis dengan yang dia miliki. Ketika Docul mau menangkapnya, pria itu melarikan diri. Tak lama kemudian, Docul mendapat telepon dari polisi. Ditemukan mayat wanita yang ciri-cirinya mirip dengan Jisoo. Sesampainya di sana, Docul panik, tapi saat melihat fotonya, Docul merasa sangat lega karena itu bukanlah istrinya, melainkan hanya mirip saja. Wanita dalam foto itu ternyata juga korban penculikan yang hilang 2 tahun lalu bernama Lee Unjong. Kemudian Docul dan kawan-kawan melakukan penyelidikan mandiri. Singkat cerita, dari info yang mereka telusuri soal Lee Unjong, mengarahkan Docul CS untuk menemui suami Lee Unjong, sebut saja Dodi. Dodi menceritakan awal mula kejadian yang menimpa istrinya, di mana dulunya Dodi dan Lee Unjong masuk di acara TV, semacam reality show yang mempertontonkan kesetiaan seorang suami merawat istrinya yang koma. Karena acara TV itu viral, tidak sengaja Giti melihat acara TV itu. Melihat istrinya yang cantik dan Dodi nampaknya butuh uang, Giti memanfaatkan situasi itu, menawarkan sejumlah uang pada Dodi untuk membeli Lee Unjong. Emang Giti ini semacam gak ada otak ya guys. Dodi yang pada saat itu emang lagi butuh duit menerima tawaran Giti. Lah sama aja. Tapi setelah duitnya habis, Dodi baru sadar kalau keputusannya selama ini salah. Karena rasa bersalahnya, Dodi memberikan informasi yang selama ini dia selidiki soal Giti pada Docul.
Saat Docul CS melihat berkas yang diberikan Dodi, ada kartu nama yang mengarah ke Daesang Group, di mana Docul juga pernah mendapatkan kartu nama itu saat mobilnya ditabrak Gite. Tiba-tiba di samping mobil Docul, terlihat Dodi bunuh diri terjun dari atas gedung. Tidak berlama-lama, Docul langsung bergegas ke kantor Daesang. Docul bertemu pria bernama Edi, di mana Dedi inilah yang memberikan kartu nama Daesang. Docul menanyakan di mana istrinya, tapi Edi bersikeras tidak ingin memberitahu. Lalu Docul mengancamnya. Tidak lama kemudian security datang. Ya seperti biasa, Docul mendorong security itu layaknya sapu lidi. Kemudian Docul membawa Edi untuk diinterogasi. Gite rupanya memantau dari CCTV melihat Edi diculik, dirinya merasa terancam. Edi dibawa ke rumah ketua KOM. Tiba-tiba Gite menelpon mengajak Docul PCS. Video call maksudnya. Gite lebih dulu memastikan kalau Edi tidak memberikan info soal dirinya. Terlihat Jisoo sehat walafiat. Kemudian Gite membuat kesepakatan baru. Dia meminta uangnya kembali untuk menukarnya dengan Jisoo. Karena tidak ingin dijebak sendirian, Gite menyuruh Docul untuk membunuh Edi. Kalau tidak, dia akan membunuh Jisoo. Tanpa ragu, Docul mencekik leher Edi dengan seutas tali. Melihat Edi yang sudah terkapar lemas, Gite mempercayainya. Di sini Docul berhasil menipu Gite, yang dimana Docul menggunakan teknik khusus agar Edi hanya sekedar pingsan. Edi yang merasa diselamatkan, akhirnya mau menceritakan semua kegiatan haram yang dilakukan Gite. Kegiatan perdagangan manusia bukan sekali dua kali, tapi sudah puluhan kali dilakukan. Dia sengaja memberikan pinjaman layaknya pinjol agar orang terjebak dalam hutang. Gite memanfaatkan kondisi ekonomi dari orang-orang susah agar mereka mau menukar istrinya dengan uang. Untuk memenuhi keinginan Gite, mau tidak mau Docul CS harus mengambil kembali uang yang ada di kantor polisi. Kemudian mereka merencanakan pencurian uang tersebut. Di suatu gedung di mana para wanita yang diculik dikumpulkan, terlihat gadis muda bernama Suyon ingin diperkaos seorang pria yang merupakan anak buah Gite. Jisoo yang melihat hal itu tidak diam saja. Dia refleks langsung menendang buyung puyuh dari pria itu. Saat pria itu kesakitan, tentu saja mereka berdua kabur, tapi sayang semua pintu terkunci dan mereka ditangkap. Di kantor polisi, Docul CS yang sudah merencanakan pencurian uang siap melancarkan aksinya. Choi Sik dan Kom menyamar jadi petugas kejaksaan mendatangi ruang barang bukti, sedangkan Docul berjaga di parkiran. Dengan percaya diri, mereka berdua hampir saja berhasil menipu petugas jaga. Tapi saat petugas jaga mengkonfirmasi ke detektif yang mengerjakan kasusnya, disinilah mereka ketahuan. Mengetahui situasi jadi runyam, Docul meledakkan mobil untuk mengalihkan perhatian. Saat petugas jaga lengah, mereka berdua sudah menghilang beserta uangnya. Akhirnya Docul CS berhasil meloloskan diri. Kembali ke markas komplotan Gite, terlihat Suyon dan Jisoo yang sudah dipindah ke ruangan khusus. Suyon sudah terbaring lemas dengan luka memar di wajahnya. Gite menjelaskan pada anak buahnya kalau Suyon memiliki harga yang mahal. Dengan rasa kesal, Gite langsung memukuli anak buahnya. Di sisi lain, Docul yang sudah berhasil mendapat uang langsung menghubungi Gite. Gite berkata, baru kali ini dia berurusan dengan pria gila sepertinya. Kembali ke gedung, Jisoo mencoba membangunkan Suyon. Melihat kondisi aman, mereka berdua mencoba membobol jendela di ruangan itu. Percobaan mereka tidaklah sia-sia. Jendela itu berhasil dibuka. Jisoo lebih dulu keluar dan melarikan diri, sedangkan saat Suyon ingin keluar, keburu ketahuan. Jisoo yang sudah berhasil kabur menggunakan taksi menuju polsek. Tapi karena kondisi jalanan macet, Jisoo memutuskan keluar dari taksi tersebut, lalu berlari. Tapi malangnya Gite CS sudah menunggu di depan polsek tersebut. Keesokan harinya, Docul CS sampai juga di markas Gite. Tanpa babi bu, Docul langsung menerobos masuk dan menghantam anak buah Gite yang lagi asik main slot. Terlihat para wanita yang diculik sedang diungsikan. Di ruang lain, anak buah Gite yang ingin kabur mendengar suara gemuruh dari luar. Saat dia mendekat ke pintu, pukulan Docul menembus pintu membawa pria ini ke alam lain. Terjadilah sedikit baku hantam dengan anak buah Gite yang sepertinya memiliki sedikit kemampuan kungfu. Di luar gedung, Choi Sik dan Kom menyelamatkan para gadis yang ingin dilarikan.
Lagi dan lagi anak buah Gite keluar dari kanan dan kiri bagaikan semut. Tak gentar sedikit pun, Docul membuat semua anak buah Gite tertidur pulas. Lalu muncullah pria dengan badan besar bagaikan genderuwo. Awalnya pertarungan cukup seimbang, tapi sayang geman dari Docul yang membuat pria ini tertidur nyenyak. Tidak lama kemudian polisi datang, mengamankan para wanita dan meringkus anak buah Gite. Melihat Jisoo tidak ada, Docul pergi dari tempat itu. Sedangkan duo kocak Choi Sik dan Kom bertemu polisi di dalam TKP, tapi mereka berhasil mengelabui polisi dengan mengaku sebagai petugas kejaksaan. Di jalan, Docul tidak sengaja bertemu dengan Gite. Terjadi aksi kejar-mengejar. Docul menghantam mobil itu berkali-kali, tapi setelah mengetahui ada Jisoo di dalam mobil itu, Docul mencari cara untuk menghentikan mobil tersebut. Setelah aksi kejar-kejaran yang lumayan dramatis, mobil Docul terperosok ke bawah. Bodohnya Gite bukannya lari malah menantang Docul dengan membawa kapak Wiro Sableng. Padahal ada pepatah Korea yang berkata, di saat kapakmu terbang, disitulah bogemku melayang. Akhirnya Docul berhasil menyelamatkan istrinya. Mereka hidup bahagia sampai akhir zaman. Berkat Docul CS, komplotan Gite berhasil diringkus. Investasi kepiting rajanya juga menuai sukses. Mimpinya menjadi bos berhasil. Cerita selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah meminjam uang dari pinjol karena bunganya tidak masuk akal. Kalau emang butuh duit, ya kerjalah bos. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Semoga kalian sehat selalu. See you next time.